hati itu terbentuk dari data yang kita terima. Otomatis saya langsung berasumsi gini dong. Oh berarti jangan-jangan nih orang yang berbuat buruk, yang berkomentar buruk, ini efeknya udah saya jamin ini datanya buruk semua nih dia nih. Gitu. Kalau gitu ntar saya jadi suzon juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Prayogo di podcast Haluan Hasinah dan Keilmuan, yang semoga dari perbincangan kita ke depan dapat diambil kemanfaatan-kemanfaatan yang syukur-syukur bisa bermanfaat untuk kehidupan dan jadi amal jariah buat siapapun yang berperan di dalam podcast Haluan ini. Nah, pertama, yuk kita sapa dulu narasumber kita, teman sharing diskusi kita hari ini, Ustadz Arya Wijaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Antum yang Ustadz sebenarnya kayaknya. Ya, sama-sama lah, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing diskusi, dan semoga dapat diserap kemanfaatan nanti sama pendengar. Oke Ustadz, bisa sapa-sapa dulu, salam-salam dulu sama sahabat Hasinah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, astagfirullah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik sahabat Hasinah yang saya muliakan, yang saya hormati, terkhusus teman-teman yang hadir pada saat ini di sini, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau disebutkan satu persatu habis waktunya. Banyak. Baik, di sini saya berkapasitas bukan sebagai penjawab ya Ustadz. Kita sharing saja, yang mudah-mudahan hasil sharing ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, dan umumnya untuk semua sahabat Hasinah dimanapun yang mendengarkan. Mudah-mudahan semakin ke depan, semakin berkembang Hasinah, semakin lebih bisa lagi membagikan manfaat yang lebih luas. Oke, baik sahabat Hasinah, ternyata kalau kita sering dengar ya di TV dalam pengajian taklim tentang silaturahmi, maka pertemuan saya dengan Ustadz Arya Wijaya ini wasilah silaturahmi Ustadz ya. Kita punya teman-teman yang menghubungkan kita sehingga kita bisa berdiskusi bareng di sini, dan siapa tahu nanti sahabat Hasinah ya bisa ketemu kita juga kapan-kapan kalau memang silaturahmi ini terus nyambung. Amin. Nah, itu yang dimaksudkan memperpanjang rezeki itu kan gak hanya berbentuk materi ya Ustadz. Betul. Bisa berbentuk ketemu circle yang bagus, nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Nah, saat kita masuk ke diskusi kita hari ini saya melihat bahwasannya jikalau zaman dulu manusia ini ucapannya sakit kadang ya, misalkan melihat sesuatu dia nggak seneng, dia berucap yang sakit. Tapi hari ini akses untuk menyakiti orang itu lebih banyak, bisa lewat jentik jemari, bisa lewat postingan-postingan dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih pergeseran nilai ini dari manusia itu sendiri? Nah itu Ustaz. Baik. Sebelumnya mungkin kalau kita dipermasalahkan dengan nilai rasa yang hadir dalam manusia, perubahan itu kan dihasilkan dari perubahan nilai yang akhirnya memunculkan satu rasa. Rasa itu yang akan mempengaruhi tindakan kita. Kenapa manusia itu saat ini mudah sekali meremehkan, merendahkan, menilai orang lain, menjudge, kalau bahasa sekarang menjudge. Dengan cara langsung maupun tidak langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mendapatkan penilaian itu mungkin lebih cenderung juga dirinya merasa kok tidak dihargai, kok saya, padahal udah ABCD ya. Padahal kita tidak tahu proses dia seperti apa. Kok saya merasa dikecilkan, kok saya merasa direndahkan, mungkin sampai fase yang itu. Nah, ketika kita berbicara tentang nilai dalam manusia, nilai, rasa dalam manusia, hal mutlak ketika kita harus tahu sebetulnya apa itu manusia, makna dari manusia itu sendiri. Karena ada satu konsep, kita tidak akan tahu apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Kita tidak akan tahu manusia kalau kita tidak tahu manusia itu apa. Bagaimana caranya kita memanusiakan manusia ketika kita tidak tahu manusia itu apa? Bagaimana kita akan mengenal diri kita ketika kita tidak tahu diri kita itu apa sebenarnya? Maka dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan diawali memaknai manusia, memaknai diri kita,
memaknai orang lain. Sebenarnya manusia itu apa sih? Jadi Ustadz, kalau yang saya pahami, ketika kita memaknai sesuatu, pasti kan beda-beda tuh. Gelas itu apa? Ada yang bilang gelas itu sesuatu buat minum. buat minum. Besoknya jadi asbak. Bisa jadi. Gelas itu sesuatu yang terbuat dari kaca, gelas itu sesuatu yang terbuat dari tanah. Itu kan sah-sah saja. Dia mau memaknai apa? Kenapa definisi sesuatu itu berbeda? Karena wujud benda itu lebih benar daripada definisinya. Akhirnya berbeda-beda. Jadi hari ini saya memberikan definisi tentang manusia itu dari pendapat saya. Kalaupun ada yang berbeda, wajar. Karena manusia itu lebih benar daripada definisinya. Apa itu manusia? Manusia secara nilai dasar adalah persatuan dari 3: jasad, nyawa, dan ruh. Jasad, nyawa, dan ruh. Komponen inilah, komponen hak toif ya, Iya. komponen Nilai dasar, ya. Nilai dasar manusia itu terdiri dari 3: ruh. jasad, nyawa, dan ruh. Kapan jasad itu ada? Jasad itu hadir ketika sel dari seorang perempuan dan seorang laki-laki bersatu. Disitulah mulai pembentukan jasad. Kapan nyawa itu hadir? Nyawa itu hadir ketika jasad terbentuk. Itulah kenapa perut seorang ibu yang hamil semakin membesar, karena memang sudah ada nyawanya. Jasad dan nyawa sudah ada, tapi dia belum menjadi manusia. Karena di umur 4 bulan barulah ruh itu dimasukkan. Wa nafakha fihi mir ruhi. Betul. Ditiupkan ruh itu kepada jasad yang sudah ada nyawanya, barulah dia menjadi manusia secara nilai dasar. Awalan gitu ya. Awal. Kemudian manusia itu dilahirkan, barulah dimaknai manusia itu secara fungsinya. Karena lagi-lagi pemaknaan sesuatu itu tidak jauh dari nilai dasar dan fungsi. Seperti tadi kita memaknai gelas, Ustaz. Ketika kita bilang alat untuk minum, fungsi. Sesuatu yang terbuat dari tanah, benar juga. Benar juga nilai dasar. Nah, fungsi ini yang harus kita pahami sebenarnya. Karena orang lebih cenderung kaku ketika dia menilai orang lain, pun bahkan menilai dirinya, karena kita tidak tahu diri kita itu sebenarnya apa. Berarti secara sederhana sama seperti kayak pisau ya. Pisau bisa digunakan sebagai yang baik-baik, motong-motong, tapi bisa buat menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain, betul. Nah, itu kan pembentukan rasa. Kenapa ada kecenderungan orang itu meremehkan orang lain? Ada kecenderungan orang itu menganggap orang lain rendah. Pun kita ada kecenderungan ketika kita dikecilkan, ketika kita dihina, kita merasa tersinggung. Lebih cenderung tidak mau bahkan disinggung. Karena ada nilai di situ yang terbentuk ketika manusia dilahirkan. Jadi apa nilai dalam manusia itu? Pertama ada fikir. Yang kedua ada hati. Yang ketiga ada jiwa. Yang keempat ada ruh, ada jasad. Pembentukan nilai ini berputar di sini. Pikir kita, nafsu belum masuk nih, Ustaz? Belum. Jadi nafsu itu nanti hasil dari perputaran yang tadi itu. Oh, gitu. Barulah terbentuk nilai kita. Jadi rangka pembentukan nilai dalam manusia itu yang pertama fikir. Fikir itu akan membentuk hati manusia. Pikir itu membentuk hati manusia. Kenapa kita merasakan sesuatu? Kenapa kita bisa menyimpulkan sesuatu tentang hal itu? Tentang sesuatu hal? Karena ada data yang masuk ke mata kita, ke telinga kita, kita rasakan, akhirnya itu menjadi sebuah persatuan dari hasil olah pikir kita yang membentuk hati. Mungkin itu selaras dengan ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ya, tepat. Jadi awalnya kita bayi ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, dan Allah tahu nih kita butuh potensi untuk menjalani hidup. Dikasihlah kita pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan. Mungkin itu. Iya, betul sekali. Kayaknya antum nih yang Ustaz. Nggak, kutip aja satu kutip. Kayak sesuai nih gitu. Yang jelas berarti hafalan antum lebih bagus daripada saya. Kemudian ketika hati itu terbentuk, hati membentuk jiwa kita. Setelah pikiran membentuk hati, hati itu menjadi jiwa kita.
Berarti prosesnya kurang lebih ketika fikir ini membentuk hati disebabkan berbagai informasi yang dimasuk diterima. Betul. Sehingga difilter dan baru itu membentuk hati. Iya, membentuk hati, hati itu menjadi jiwa kita mempengaruhi ruh kita yang sudah dipengaruhi oleh jiwa akan menggerakkan jasad. Nilai kita adalah ekspresi dari hati kita. Ketika orang berbuat tidak baik, biasanya banyak data ke otaknya yang tidak baik. Akhirnya hatinya tidak baik, jiwanya tidak baik. Jiwa itu mempengaruhi ruhnya untuk menggerakkan jasad berbuat tidak baik. Barulah di situ terbentuk nafsu di dalam jiwa itu. Bagaimana orang itu terarah. Nah, kenapa manusia itu cenderung meremehkan orang? Mungkin dia pun ada kemungkinan bahwa kepada pikirannya, kepada telinganya, kepada matanya, kepada mulutnya itu masuk data-data yang kurang baik, yang akhirnya terbentuklah sebuah sistem dalam jiwanya. Akhirnya ketika lihat otomatis. Iya, ketika lihat sesuatu jangankan yang buruk, ada postingan yang baik nih, Bikin buruk. dibikin buruk sama dia. Ya bisa jadi seperti itu. Baik Ustaz, setelah tadi berbincang terkait bahwasannya hati itu terbentuk dari data yang kita terima, otomatis saya langsung berasumsi gini dong. Oh berarti jangan-jangan nih orang yang berbuat buruk, yang berkomentar buruk, ini efeknya udah saya jamin ini datanya buruk semua nih dia nih. Gitu. Berarti kalau gitu ntar saya jadi suuzon juga. Iya. Wah ini berarti intinya gini ya, bagaimana kira-kira apakah data udah terlanjur banyak, anggaplah data-data buruk ini sebagai virus. Nah ini untuk memindai virus itu, pertama kan kadang orang untuk sulit berubah karena dia nggak bisa memindai virusnya sendiri. Nah setelah kita memindai virus itu, data-data buruk itu udah, oh ini ada nih dalam diri kita, ini kotornya hati kita. Nah, habis itu cara untuk mengaktifkan antivirusnya itu gimana? Menghilangkan virus ini tuh kira-kira seperti apa? Baik, begini Ustaz. Pertama, yang harus kita sadari Allah berfirman, laqad karamna bani Adam. Telah kami muliakan anak cucu Adam. Dengan ditutup ayat itu, Allah pertegas lagi, wa fadalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Pertama Allah awali Bani Adam itu, manusia itu dimuliakan. Kemudian Allah nyatakan lagi manusia itu diberikan kelebihan, keutamaan melebihi makhluk-makhluk yang lain dengan keutamaan yang sangat luar biasa. Berarti pertama yang harus kita ingat adalah fitrah manusia memang tinggi, Mulia. Fitrah manusia memang mulia. Contoh, fitrah seorang ibu adalah dihormati oleh anaknya. Ketika anaknya itu melawan ibunya, ibunya sakit hati. Itu sebuah kewajaran sebetulnya ketika merasakan sakit hati. Pun ketika manusia kita diremehkan oleh orang lain, kita cenderung tidak mau diremehkan. Itu sebuah kewajaran. Standar manusia seperti kita. Umumnya hati orang ya. Umumnya hati orang. Dan Allah pertegas lagi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang harus kita pahami adalah kalimat di sini alham, bukan atau yu'ti, telah aku berikan. Kalau kalimat telah aku berikan berarti sesuatu yang baru. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sesuatu kejadian yang diberikan kepada kita setelah kita hadir. Sedangkan kalimat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan kepada kita, berarti memang Allah itu setting di dalam diri kita, Allah install di dalam diri kita nilai fujur dan nilai takwa. Oke, fa'alhamaha Fujuraha wa taqwaha, Allah setting nilai fujur dan nilai takwa. Yang perlu dipahami adalah logika sederhananya seperti ini Ustaz. Allah berikan kepada manusia air dan api dan air. Fujur itu sebagai api, takwa itu sebagai air. Berarti fungsi takwa adalah menahan nilai fujur supaya tidak muncul. Asik ini, saya garis bawahi Ustaz. Jadi bagaimana Allah memang menginstal kita antara takwa dan fujur tadi ya. Sehingga kehadiran takwa ini sudah seharusnya bisa meredam api tadi. Iya betul, seperti itu. Itu yang saya pahami. Jadi ketika kita merasakan sesuatu ketersinggungan,
ketika kita merasakan sesuatu rasa sakit ketika orang bersikap tidak baik kepada kita, Sederhananya nggak sesuai dengan keinginan kita lah. sederhananya tidak sesuai dengan keinginan kita, itu hal wajar. Standar manusia seperti kita. Yang membentuk nilai kita adalah ekspresi tindakan kita ketika perasaan itu masuk. Dan itulah membedakan mana yang bertakwa, mana yang tidak. Kurang lebih seperti itu. Betul. Jadi ketika ada hal sesuatu negatif masuk, wajar. Yang tersentuh itu nilai pujur kita. Dicolek kan nilai pujurnya. Loh, kita itu mulia, emang fitrahnya mulia, terus dicolek kemuliaan kita itu. Nah, yang menjadi nilai kita setelah itu adalah yang mana yang lebih dominan, ekspresi dari sisi pujur atau ekspresi dari sisi takwa. Orang yang baik adalah yang bisa meredam nilai pujurnya dengan nilai takwa itu sendiri. Oke, berarti lebih ke setelah kita nerima ini apa nih reaksi kita itu ya. Kalau reaksinya memang wah dihina, dikatain, di komen netizen gitu, kitanya ya udahlah. Justru malah itu yang malah menimbulkan wah ini bener-bener nih, ini menunjukkan ketakwaan ya. Atau kalau misalkan, jadi ada ayat di juz 14 akhir itu, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Jadi ayat itu seolah-olah secara redaksinya, kalau kamu diperlakukan buruk, perlakukan lagi, tapi bimithli itu, tapi yang harus sesuai, harus setimpal. Fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, kamu harus bisa membalas yang setimpal, nggak boleh lebih dari itu. Sebenarnya ayat ini bukan memberikan afirmasi kita boleh balas gitu dalam logika yang saya pahami ya. Tapi ini kamu tuh nggak akan bisa loh ngebalas keburukan orang secara setimpal. Pasti kita mau balas dia lebih menderita gitu. Kita dihina, ya pokoknya nggak mau tahu, lo harus lebih terhina gitu. Kita dipukul sekali, kalau bisa gue balas keroyokan. itu fujurnya manusia kan pasti seperti itu. Maka dari itu ayatnya ditutupi dengan wala in sabartum lahu khairul sabirin. Sebenarnya ya kalau kamu sabar terlebih baik. Ya kalau misalkan dikorelasikan dengan kisah Nabi, bagaimana Nabi itu membalas keburukan semuanya dengan kebaikan. Minimal kalau kita nggak balas kebaikan, ya jangan balas keburukan lah, paling gitu ya Ustaz, kurang lebih. Iya. Coba seperti itu Ustaz. Ada logika yang lain mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya. Ketika Allah sudah ciptakan setan dan jin di dalam surga, kemudian Allah ciptakan Adam, apa yang terjadi? Chaos. Allah bilang, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan pemimpin di atas muka bumi ini. Siapa makhluk yang dianggap taat dan siapa makhluk yang dianggap membantah? Ternyata di sini ada sosok malaikat yang dianggap taat dan ada sosok setan yang dianggap membantah. Sebabnya apa? Kan kita sudah tahu tentang ini. Ini sudah hal maklum ya, cerita tentang cerita penciptaan Nabi Adam ini. Malaikat itu menjadi hamba yang taat karena mau sujud. Kemudian setan itu menjadi hamba yang melawan, ingkar karena tidak mau sujud. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebabnya kenapa? Cuman ekspresi hasil dari perasaan yang dia miliki, yang mereka miliki. Malaikat awalnya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa kata setan? Ya Allah, emang manusia nanti nggak ngerusak? Sedangkan saya kan ibadah terus sama kamu. Dan malaikat ini menjawab seperti itu juga ya, mempertanyakan. Tapi malaikat dianggap sama Allah menjadi makhluk yang taat karena setelah itu dia mau mengikuti perintah Allah. Sedangkan setan ketika diperintahkan, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis aba wastakbar. Yang dilakukan setan adalah aba wastakbar. Mereka merasa lebih baik dari manusia, tapi setelah itu dia tidak mau sujud. Jadi perasaan yang datang kepada setan, perasaan yang datang kepada malaikat itu diwajarkan oleh Allah. Hanya saja yang dipermasalahkan ekspresi dari tindakan dari perasaan itu. Jadi ketika hadir ke dalam diri kita satu perasaan, Allah wajarkan itu. Tapi yang jadi nilai manusia itu adalah ekspresi dari perasaan yang hadir itu. Kurang lebih berarti garis finishnya itu ya apa yang dilakukan setelah menerima rasa itu. Apakah dia membangkang atau dia tetap berusaha dengan ketakwaannya itu Ustaz? Ini sekali lagi Ustadz mohon maaf,
standar manusia seperti kita ya. Karena lagi-lagi saat ini kita, sikap kita, pemikiran kita, kedewasaan kita terhadap sesuatu itu akumulasi hasil daripada perjalanan kehidupan kita, Bener. keilmuan kita dan lain sebagainya. Saya pernah dengar Ridwan Kamil bilang gitu sama bahwa diri kita terbentuk dari akumulasi pelajaran, keputusan yang kita jalani. Hari ini akhirnya dibentuklah saya sebagai Arya dan antum sebagai Rizky dengan pribadi kita masing-masing. Jiwa kita sudah terbentuk, Arya sebagai Arya, Rizky sebagai Rizky. Ekspresi kita terpengaruhi dengan nilai yang terbentuk itu kan Ustaz. Nah, proses nilai yang masuk itu kepada diri kita, apapun itu, nilai baik ataupun nilai buruk, itulah yang akhirnya membentuk kepribadian kita. Karena bukan hanya hinaan, jangan-jangan pujian yang datang kepada kita pun justru mendorong kita untuk tidak lebih baik. Bisa jadi kan? Kelihatannya ibadah, tapi bukan lillah, diajalin nas. Betul. Jadi akhirnya yang saya pahami adalah dengan fenomena yang seperti saat ini, kita tidak bisa menghindar dengan perkembangan zaman, kita tidak bisa menghindar dengan perubahan kondisi sosial kita. Maka cara satu-satunya bagaimana kita bisa terhindar dari nilai dominasi puzur, supaya kita yang mendominasi dalam diri kita itu takwa. Nah, maka wajib kepada kita harus menginstal dalam diri kita mekanisme yang menjadi sistem dalam jiwa kita, yang akhirnya itu akan bergerak secara otomatis. Karena sekali lagi ketakwaan kita tidak semerta-merta kemudian kita kan itu melewati proses yang panjang, pelatihan. Tapi yang perlu diingat adalah sahabat Hasinah, jangan pernah memaksa diri untuk berubah, tapi paksalah diri kita untuk memulai kebaikan. Baik. Khawatir diri kita untuk kebaikan. Iya, paksa saja diri kita untuk memulai kebaikan, karena ketika kita mulai memaksa hal itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu yang akan merubah kita dengan sendirinya. Oke, setelah tadi ternyata kita nggak bisa memaksa diri kita harus baik, tapi biasakanlah kebaikan. Artinya ada proses tadarrujan atau berangsur-angsur. Nah, itu kira-kira apakah ini bisa menjadi salah satu indikasi atau tolak ukur bahwasannya setelah data buruk tadi itu masuk, data buruk ini sudah membentuk diri kita, ya meskipun keburukan ini nggak hanya berbentuk hinaan, bahkan pujian yang melalaikan, nah itu harus dimasukin lagi dengan kebaikan-kebaikan tadi. Nah, berarti kurang lebih antivirusnya seperti itu, Ustaz. Iya, betul. Betul. Jadi begini Kak, kita memproses diri kita itu bahwa kita harus sadar setiap jiwa itu tidak bisa dipaksa. Jangankan memaksa orang lain, memaksa diri kita saja kita kadang tidak mampu. Maka menurut hemat saya, jangan paksa diri kita untuk berubah lebih baik, tapi paksa diri kita untuk mulai berbuat baik. Dalam artian, mana yang kamu nyaman, mana yang kamu standar paling sederhana lah. Dalam standar yang paling sederhana, mana yang kamu nyaman, mana yang kamu bisa, mulai saja itu secara istiqomah. Dikir, mulai sholat, mulai zikir. Oh, saya nggak bisa khusyuk, nggak masalah, paksa saja dulu. Biar nanti dari kebaikan itu yang akan meniup debu-debu di hati kita. Masalahnya adalah diri kita kadang-kadang terkunci dengan perasaan yang kita benarkan di saat itu. Itu kan yang jadi permasalahannya. Maka caranya adalah bagaimana menginstal nilai itu, antivirus itu di dalam diri kita. Sebetulnya sederhana saja kalau menurut saya. Biasakan kita mengawali sesuatu dengan bismillah.
Biasakan jalankan sesuatu itu dengan istighfar. Dan akhiri sesuatu itu dengan alhamdulillah. Cukup jalankan aja itu. Paksa diri kita untuk mengucapkan, bangun tidur, mau berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya memulai pekerjaan saya dengan menyebut namamu, memohon ridhamu. Jalankan dengan istighfar. Karena di mana kita sering mengucapkan istighfar, ketika ada nilai buruk kepada diri kita, ada defense mechanism yang secara otomatis menolak. Itu menarik, Ustaz. Jadi saya pernah ikut satu kajian tafsir Syarawi, yaitu kebetulan Abah Yai saya ngisi itu, dan ketika menjelaskan tentang bismillah, kenapa kita harus memulai segala sesuatu dengan bismillah, Syekh Syarawi ketika ditanya itu, kenapa sih kita harus memulai sesuatu dengan bismillah? Kamu mengucapkan segala sesuatu dengan bismillah, apapun itu yang kamu lakukan, boleh jadi kalaupun kamu kurang amal, kurang ibadah, bismillah itu menghindarkan kamu dari keburukan. Ya, mungkin keburukan tadi itu dengan fujur yang lebih dominan, atau mungkin kita merespon dengan ekspresi yang tidak baik dan lain sebagainya. Baik Ustaz, kita udah cukup banyak bicara tentang itu. Terkait tadi pembentukan karakter yang diakumulasi dengan pengalaman, keputusan, pelajaran yang kita terima tadi. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol bahwasanya Ustaz juga ada pengalaman belasan tahun pondok pesantren. Kira-kira nilai apa sih yang diinstal oleh para guru-guru kita, kiai-kiai kita ini, dari segi, kalau misalkan tadi kita bahas kesombongan, maka kiai ini kan representasi dari ketawaduan. Nah, kira-kira nilai-nilai apa saja dan yang paling berkesan buat Ustadz itu kira-kira apa? Jadi ada beberapa kiai yang saya anggap guru utama ya. Ada 7 orang. Meskipun yang satunya sudah wafat, satu abah itu sudah wafat, dua orang, mohon maaf, 2 orang sudah wafat. Yang saya tangkap dari perjalanan hidup guru-guru saya, dari bagaimana beliau itu mengkondisikan diri dengan lingkungan, indah. Iya, untuk menginstal satu aplikasi lah katakan ya dalam jiwanya, supaya kita itu selalu menang dalam proses menghadirkan nilai pujur dan takwa, itu selalu menang di nilai takwa. Saya berkesimpulan para guru-guru selalu menanamkan dalam dirinya, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi jangan memaknai kalimat nafsul mutmainnah itu adalah kondisi kita di mana nyawa kita dan ruh kita dipisahkan dari jasad, kemudian kita masuk ke surga. Itu adalah fase terakhir. Tapi fase perjalanan diri kita adalah ya ayuhan nafsul mutmainnah. An-nafs, jiwa. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan jiwa, perjalanan nilai kita. Maka ketika ada nilai baru yang datang, saat itu pula kembalikan nilai diri kita kepada Allah. Kenapa itu tadi? Mohon maaf, kenapa dimulai dengan bismillah? Karena disitulah ada satu proses di awal kehidupan kita. Kita itu menginstal dalam diri kita satu takwa. Kalau kita bicara di antara pujur dan takwa ya, kita mulai bismillahirrahmanirrahim, berarti sudah ada takwa dalam diri kita diinstal di situ. Ya. Ketika kita berjalan dalam ketakwaan itu, karena kita mulai dengan takwa, isi dengan istighfar, karena di mana ada satu nilai yang buruk, ada satu nilai istighfar di dalam situ, akan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan dalam berproses itu tadi pasti masuk banyak berbagai macam nilai. Maka istighfarnya jadi tamengnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya guru-guru kita mengajarkan kepada kita di pesantren itu untuk sadar dengan diri kita sebenarnya. Sadar itu yang sebenar-benarnya sadar. Karena begini Ustaz, kebanyakan perjalanan hidup kita, sebagian besar persentasi perjalanan keseharian kita dalam kondisi tidak sadar. Gimana tuh? Saya sadar nih ketemu kamera, iya, ketemu lampu, sadar. Kira-kira antum yakin nggak antum dalam kondisi sadar? Kalau melek sih ya sadar, nggak tahu. Sekarang begini simpelnya Ustaz. Itu tadi antum pakai baju dipakaikan atau pakai sendiri? Pakai sendiri. Ada berapa kancing di baju antum? 8 guys. 3. Oh 7. Belum yang di sini kan? Ya. Berarti kan ini standar logika ya. Iya. Standar logika. Berarti kita ada di kondisi yang sebetulnya tidak sadar 100%.
Iya, iya, iya. Kenapa ketika kita diremehkan orang, kita lebih cenderung marah, bahkan berekspresi membalas, karena kita tidak ada dalam zona sadar tentang diri kita yang sebenarnya, jati diri kita yang sebenarnya. Yang jelas-jelas Al-Quran sudah tegaskan bahwa misi kita diciptakan itu ada 3. Pertama sebagai hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagai hamba yang tugasnya menyembah. Yang kedua sebagai makhluk terbaik, Khair ummah. Khalaqnal insana fi ahsani. laqad khalaqnal insana fi ahsani. Yang harus kita pahami adalah kalimat laqad khalaqna itu telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Ahsan, bukan akmal. Kalau kalimatnya laqad khalaqnal insana fi akmali taqwim, berarti manusia diciptakan sempurna dong. Berarti manusia nggak ada potensi untuk berbuat buruk. Salah dong. Karena memang diciptakan menjadi makhluk terbaik, berarti ada potensi dirinya manusia ini untuk menjadi makhluk sempurna. Contohnya Rasulullah, dan ketika dia lupa dengan dirinya, ada potensi dia rusak. Summa radadnahu asfala safilin. Ulaika kal an'am bahul adol, bahkan mereka lebih hina dari hewan ternak. Jadi tugas kita yang pertama itu menyembah sebagai hamba, yang kedua sebagai makhluk yang diciptakan menjadi makhluk terbaik, yaitu adalah menyadari diri, mengembangkan potensi diri kita yang telah Allah berikan. Yang ketiga adalah sebagai pemimpin. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kitalah anak keturunan Adam yang sekarang menjadi pemimpin. Tugasnya adalah memberikan nilai manfaat kepada orang lain. Baik, sahabat Hasinah, setelah kita berbincang banyak, ngobrol, dan mendapatkan tentunya ya insight baru yang semoga menghadirkan satu cahaya di hati kita, membuka cakrawala pengetahuan kita, sehingga memahami bahwasannya manusia itu makhluk yang keren, sempurna, tetapi mengandung kekurangan. Nah, kekurangan ini adalah bagaimana sifat-sifat fujur tadi yang memang diinstal Allah, tapi jangan sampai itu mendominasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, Ustaz, untuk akhir penutup gini, kira-kira satu pesan yang menyentuh hati, bagaimana sebenarnya kita ini sebagai manusia janganlah mulai meremehkan orang lain, janganlah mulai menganggap segala sesuatu itu sebelah mata. Artinya how to build a karakter, membangun karakter yang mudah memuji orang, mudah mengapresiasi, lalu tentunya dan paling penting mudah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan bukan hanya kepada manusia aja kadang kita nih sebelah mata nih. Betul. Kenapa sih kok takdir gini? Kenapa sih kok takdir? Wah, kayaknya seolah-olah hidup dia doang yang nggak adil gitu. Nah, itu kayak perlu dibangun. Kira-kira gimana, Ustaz? Baik. Sahabat Hasinah yang dimuliakan Allah, kita sering dengar bahwa Allah itu sedekat urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sedekat urat nadi dengan hambanya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah itu tidak pernah jauh dari setiap hambanya, karena pernyataannya sedekat urat nadi. Yang harus kita pastikan adalah kemana wajah Allah memandang saat itu. Kita dekat, tapi Allah memandang wajah orang lain, akhirnya kita tidak baik juga di kondisi seperti itu. Pertama adalah kita harus sadar bahwa kita itu tidak akan hancur sehancur-hancurnya, seburuk-buruknya, karena kita bukan setan. Kita juga mungkin tidak akan bisa sebaik-baiknya manusia menjadi sangat baik karena kita bukan malaikat. Nilai fujur dan nilai takwa dalam diri kita, keduanya selalu berbenturan, di mana saat kita melakukan kebaikan, tidak 100% hal baik itu menjadi murni, karena kadang kita memikirkan sesuatu yang buruk. Artinya selalu ada dua suara, Ustaz. Selalu ada dua suara. Kita sholat jasad tapi pikiran kita nggak bisa. Kita dalam keadaan takwa tapi nilai fujurnya masih ada. Pikiran pinjol gitu. Tagihan dan lain sebagainya. Terus ketika kita berbuat fujur, bohong sekali. Pasti ada hati kita yang kecil itu menolak. Jadi nilai-nilai itu selalu bertarung di dalam jiwa kita. Maka untuk menyikapi hal itu, menurut saya,
hari ini saya katakan kepada kawan-kawan bahwa kita dihormati oleh orang lain itu bukan karena ilmu kita. Kita dihormati oleh orang lain bukan karena harta kita. Kita dihormati oleh orang lain bukan karena jabatan kita. Kita dihormati oleh orang lain bukan karena gelar dan pangkat kita. Tapi saat ini kita dihormati dan dihargai oleh orang lain cuma karena satu hal. Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita di hadapan orang, secerdas apapun kita, apakah bermakna hal itu? Nggak ada harganya. Kalau Allah buka aib kita di hadapan orang lain, setinggi apapun jabatan dan pangkat kita, apakah itu ada harganya? Kan tidak. Maka sadari keburukan kita di hadapan Allah untuk menghadirkan nilai hamba kita yang kecil di hadapan Tuhannya. Sadari kelebihan kita di hadapan dunia supaya kita bisa sadar bahwa kita bisa membagikan sesuatu hal yang baik. Karena pada akhirnya semua manusia adalah peserta ujian yang akhirnya akan menerima rapotnya masing-masing. Maka saya katakan hari ini, yang terindah bukan berarti yang terbaik. Maka jadilah yang terbaik, karena itu akan membawa kepada keindahan, bahkan menjadi yang terindah. Masya Allah. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini dalam podcast Haluan Hasinah dan Keilmuan, saya ingin tutup dengan salah satu sabda Nabi Ustadz yang semoga bisa menjadi doa buat kita, buat sahabat semuanya. Nabi bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa orang itu bertambah ilmunya tapi tidak bertambah kerendahan hatinya, kezuhudannya, maka tidaklah ia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmunya ini bukan mengantarkan ia makin dekat tapi makin jauh. Dan semoga dari diskusi keilmuan kita hari ini itu menghadirkan kita ilmu yang semakin mendekatkan kita pada Allah. Mendekatkan kita pada Allah, meluaskan hati kita, melapangkan kita, dan tentunya membuat diri kita menjadi pribadi yang mengambil keputusan-keputusan yang dapat mengalahkan nilai fujur daripada nilai takwanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Terima kasih Ustaz telah bergabung bersama kami. Saling mendoakan kebaikan dan semoga silaturahminya tidak putus di sini. Insyaallah bisa saling berkunjung dan teman-teman juga bisa berdiskusi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.